Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sahabat mahasiswa, adik-adik mahasiswa kelas Madin ya, ekstensi dan Madin semester 4. Pada pertemuan yang ketiga kali ini tetap dalam mata kuliah usul fikih ya. Perlu saya ingatkan kembali pada teman-teman mahasiswa yang belum bisa aktif di komentar Google Classroom, kami harap untuk aktif ya, karena seperti yang saya jelaskan, absen itu yang dianggap hadir ini adalah satu mahasiswa yang aktif bertanya ataupun menjawab komentar dari teman-teman yang lainnya. Tidak cukup hanya dengan komentar hadir, itu tidak cukup ya. Jadi harus ada kontribusi ilmiah, baik melalui pertanyaan ataupun melalui sanggahan ataupun menjawab. Jadi ketika ada teman yang bertanya, kalau adik-adik teman-teman mampu menjawabnya, monggo dijawab. Itu perlu saya ingatkan kembali. Baik, sebelum kita mulai pertemuan yang ketiga kali ini, mari kita tawasul dulu kepada musannaf. Ini saya menggunakan kitab Durusu Usul Fikih Al-Makkiyah karangan Ahmad Jabir Jabron. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum kita mulai, ini saya mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di pertemuan yang sebelumnya. Ada banyak pertanyaan, ini ada saya rangkum karena beberapa yang saya kira sudah terjawab, terbantu oleh teman-teman yang lainnya, tidak perlu kami jelaskan kembali. Yang pertama adalah dari Miftahur Rahman. Dalam hal usul fikih, bolehkah kita mengambil dasar dari dua imam, dua madhab atau lebih, dalam artian mencampur adukan dasar? Jadi memang dalam fikih ya, bukan usul fikih, dalam fikih. Dalam fikih itu kita dikenal dengan istilah talfek, yakni apa? Mencampur adukan dua madhab sekaligus dengan tanpa taklid ke salah satu. Jadi contoh, mencampur madhab Syafi'i dan madhab Hanafi, atau madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Ini namanya talfek. Dan ini sudah dijelaskan oleh teman-teman terkait talfek ini tidak boleh ya. Karena apa? Karena kalau talfek ini nanti ketika kita contoh begini, kita mau sholat, wudunya ikut Syafi'i, kemudian sholatnya ikut Hanafi, ini kan tidak boleh begitu. Karena nanti ketika praktek demikian ini, maka Imam Hanafi tidak akan mengesahkan sholatnya. Karena apa? Wudunya tidak sah, padahal wudu itu syaratnya sholat. Misalnya dalam madhab Hanafi kan harus mengusap seluruh rambut, nah, tapi kita hanya mengusap separuhnya rambut, ini tidak bisa. Begitu juga madhab Syafi'i tidak akan mengesahkan sholat kita. Karena apa? Praktek sholat kita itu menggunakan madhab Hanafi, sehingga tidak boleh yang namanya talfek atau mencampur adukan dua madhab. Itu kalau dalam hal fikih. Sekarang bagaimana ketika dalam hal usul fikih? Boleh tidak kita mengambil dasar dari dua madhab? Nah, usul fikih itu kan tidak ada madhab ya, hanya ada 3 metode. Jadi yang perlu dipahami ya, usul fikih itu tidak ada madhab di situ, cuma ada 3 metode. Ada 1 atau 3 torekoh ya. Ada torekoh mutaqaddimin atau jumhur, ini yang dipakai oleh Syafi'i, Maliki, dan Hambali ya. Jadi Syafi'i, Maliki, Hambali menggunakan torekoh mutakallimin. Yang kedua adalah torekoh Ahnaf, yakni torekoh golongannya madhab Hanafiyah. Artinya secara metode
usul fikih ini hanya ada dua awalnya, yakni thariqatul mutakallimin yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Yang kedua adalah thariqatul Ahnaf yang dipakai oleh mazhab Abu Hanifah. Nah, ini sudah saya jelaskan kemarin. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah satu, thariqatul Ahnaf ini adalah kaul imam atau dawuhnya Abu Hanifah ini dijadikan sebagai usul, jadi dijadikan sebagai dasar ya, atau furuknya ini kaul imam ini didahulukan. Karena apa? Karena usul fikih itu kan jauh lahirnya, ilmu usul fikih jauh setelah mazhab Abu Hanifah, sehingga perlu dikawal mazhab Abu Hanifah ini. Sehingga ketika ada daunnya Abu Hanifah, mau tidak mau harus dicarikan cantolan dalilnya, baik Quran ataupun hadis. Jadi artinya itu produknya sudah jadi, yakni qaul Abu Hanifah, kemudian dicarikan cantolan hukum baik Quran ataupun hadis, ataupun ijma ataupun qiyas. Itu thariqatul Ahnaf. Ada yang thariqatul jumhur, yakni thariqatul mutakallimin. Ini yang dipakai oleh Syafi'i, Hambali dan Maliki. Yakni apa? Menggunakan awalnya itu adalah mencari dalil dulu, yakni Quran hadisnya, kemudian di usul fikih digali, baru muncul sebuah produk hukum. Nah, itu perbedaannya demikian. Sehingga tidak heran ketika sering terjadi perbedaan antara pendapat Abu Hanifah dengan tiga mazhab yang lain. Jadi sering kalau jenengan cek di mazhabul arba'ah itu, yang sering terjadi perbedaan itu adalah Abu Hanifah. Berbeda dengan siapa? Dengan Syafi'i, Hambali dan Maliki. Tapi kalau Maliki, Syafi'i dan Hambali ini hampir nyaris tidak ada perbedaan ya. Itu karena apa? Memang teori usul fikihnya itu sama tiga mazhab itu. Dan lagi kalau kita tarik dari sisi silsilah ilmu, Imam Syafi'i itu adalah murid dari Imam Malik, ya kan? Malik bin Anas punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid adalah Ahmad bin Hambal. Jadi yang jelas ada tiga orang murid dan guru ya. Jadi Ahmad bin Hambal muridnya Syafi'i, muridnya Imam Malik. Sehingga lumrah kalau tidak begitu banyak gesekan dari tiga mazhab ini. Itu awalnya. Dan yang kemudian pada era mutaakhirin, era zaman ashab, baik itu ashabul ahnaf ataupun ashabul syafi'i, muncul metode yang ketiga, yakni apa? Thariqatul mutaakhirin, yakni metode golongannya ulama-ulama akhir, yakni apa? Mencoba untuk menggabungkan dua metode yang awal. Jadi metode mutakallimin digabung dengan metode dijamekkan ya, digabungkan dengan metode thariqatul ahnaf. Ini yang dinamakan thariqatul mutaakhirin. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sehingga kalau melihat dari konsep yang tadi itu bisa dicek di kitab ini juga ada ya, di kitab Durusu Usul Fiqhil Makiyah ada, atau di Al-Wajiznya Imam Wahbah Zuhaili ini juga ada ya. Nah, sehingga kalau melihat ada metode yang ketiga, yakni thariqatul mutaakhirin, yang mana adalah metode hasil penggabungan ya dengan dua metode sebelumnya, yakni metode mutakallimin dan thariqatul ahnaf, maka tidak ada masalah. Jadi kalau yang ditanyakan adalah penggabungan dua metode ini ada, memang sudah dijelaskan, yakni adalah thariqatul mutaakhirin. Bisa dicek lebih lanjut dalam hal itu. Yang kedua dari Muhammad Hazim ya, Bapak Hazim ini bukan tanya tapi terima kasih ya. Saya berterima kasih karena telah membantu mengingatkan nama kitab karyanya Bahsal Mahfud ya, yang kemarin saya menjelaskan Sarah Goyatul Usul itu ya. Yang ketiga adalah pertanyaan dari Muhammad Fahrul Habib. Pak, maaf Pak, untuk zakat profesi saya kurang paham. Jadi kemarin saya sengaja menjelaskan tentang zakat profesi.
terkait perkembangan usul fikih, apakah ijtihad itu sudah tertutup atau terbuka, itu kan kemarin sudah saya singgung secara lebar, panjang lebar ya. Ada khilaf ya. Dan fakta, realita yang ada itu memaksa kita untuk mengakui adanya ijtihad baru, walaupun tidak sampai pada taraf mustahid mutlak. Contohnya adalah zakat profesi. Ya, profesi itu kan zakat bagi seorang guru, bagi seorang tukang cukur, bagi seorang PNS, ya, bagi seorang profesi hakim dan yang lainnya. Kalau kita cek di kitab salaf, seperti halnya ngajar ya, muallim atau tukang cukur, itu udah ada kewajiban zakat dulu ya, dulu. Tapi kalau kita tengok sekarang, bagaimana, apa tujuan zakat itu? Yakni apa? Membagikan harta orang yang kaya kepada orang yang miskin. Itu kan ruh dari zakat. Sehingga ketika petani yang notabene itu banyak biaya untuk bercocok tanam dan sedikit labanya dibandingkan dengan seorang PNS. Nah, ketika petani saja yang per bulannya atau per tahunnya hanya mendapatkan laba sekitar 10 juta diwajibkan zakat, lah bagaimana PNS yang per bulan itu sudah ada gaji yang 5 bahkan sampai 10 juta. Nah, apakah dia tidak wajib zakat? Itu kan ya. Ini kalau kita cek pada kaul ulama yang dulu, tidak ada kewajiban zakat bagi profesi itu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman ya, maka ada beberapa ulama yang mewajibkan zakat profesi, termasuk diantaranya adalah Syekh Yusuf Qaradawi. Dan juga di Indonesia pernah dibahas apakah wajib zakat profesi, ini dibahas oleh Muktamar NU tanggal 25 sampai 28 Juli tahun 2002 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Itu juga memutuskan bahwasannya diwajibkannya zakat profesi. Ini bukti terjadi ijtihad baru sesuai dengan perkembangan problematika yang ada di daerah kita ya. Itu yang berikutnya. Yang nomor 4 dari Muhammad Rifai. Menurut ilmu usul fikih, bagaimana hukumnya apabila seorang mahasiswa masih melakukan tentang suatu keilmuan yang telah disampaikan oleh dosen dengan disertai bukti penyangkalan tersebut dari mahasiswa yang bertanya tersebut ya. Bagaimana Pak ketika ada mahasiswa yang kurang puas kurang yakin dengan apa yang disampaikan, sehingga dia mendatangkan beberapa referensi dari kitab yang lain? Tidak ada masalah, karena memang ilmu itu akan semakin berkembang kalau memang kita diskusikan begitu. Karena ini kita online ya, faktor kondisi sehingga kita tidak bisa maksimal. Yang jelas seperti yang saya sampaikan di awal, ini monggo kita diskusi asalkan dengan referensi. Jadi kalau saya pakai referensi, teman-teman juga pakai referensi, sehingga nanti ketika ada dua kesimpulan yang benar-benar beda, berarti memang terjadi perkhilafan, terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Artinya sangat boleh, bahkan bagus ketika ada mahasiswa yang memang benar-benar mampu memberikan kontribusi terhadap keilmuan di dalam perkuliahan, asalkan didasari dengan benar-benar nasrul ilmi, menyampaikan ilmu dan ada referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada masalah. Khususnya bagi dosen, harusnya juga legowo, harus dengan lapang dada menerima kalau memang statement yang disampaikan oleh mahasiswa ini benar-benar lebih kuat daripada apa yang disampaikan oleh dosennya. Dan kalau kita mau jujur, kita cek di tokoh-tokoh ulama dulu ya, termasuk yang menjadikan ulama itu senang dan bangga ini adalah ketika muridnya ini lebih alim daripada gurunya ya, seperti yang ada di Nadzuman Alfiyah. Imam Malik mengatakan warajulun minal kirami indana, kan begitu ya. Jadi Imam Malik punya murid yang sangat alim, sehingga beliau menyinggung di nadzumannya warajulun minal kirami indana. Jadi aku punya murid yang sangat mulia sekali. Tidak ada, bahkan bangga, bahkan harus bangga guru itu. Kok ada dosen yang sakit hati, yang marah ketika dikritik, padahal benar-benar kritikan itu membangun dan punya dalil. Ini yang perlu ditanyakan dosennya ini begitu. Tapi ya itu,
sebagai mahasiswa atau sebagai murid ya harus menyampaikan argumennya dengan cara-cara yang sopan, yang santun dan yang lainnya. Artinya etika ta'allum dan taklimnya itu benar-benar dipakai. Itu untuk cari faedah. Yang nomor 5 adalah dari Rifan Kurniawan. Saya mau tanya, bagaimana dengan problematika yang terjadi saat ini? Karena ada beberapa hal yang tidak pernah terjadi di zaman ulama dulu, makanya fikih terus berkembang secara fakta. Sudah ya, oke. Bagaimana dengan problematika yang terjadi saat ini yang memang tidak pernah ada di zaman dulu? Ini sama dengan yang tadi ya. Jadi makanya tadi saya jelaskan, walaupun terjadi perbedaan pandangan, apakah pintu istihad masih terbuka ataupun tertutup, ini kan terjadi perbedaan pandangan. Namun real atau faktanya memaksa kita untuk mengakui bahwasanya adanya perkembangan dan terus berkembang dalam ilmu fikih dan problematika yang terjadi di sekitar kita. Ini faktanya demikian, sehingga mau tidak mau kita dipaksa untuk mengembangkan teori-teori fikih, teori-teori usul fikih. Apa tujuannya? Untuk mampu menjawab semua problematika yang ada di sekitar kita itu. Sehingga fakta atau realita yang ada itu memaksa kita menerima bahwasanya fikih itu terus berkembang. Artinya ijtihad pun juga akan terus berkembang walaupun tidak sampai pada taraf mustahid mutlak seperti halnya Asy-Syafi'i, Hanafi ataupun Imam Malik ataupun Imam Ahmad bin Hambal. Yang jelas terus berkembang ini. Makanya dari sinilah muncul kewajiban mempelajari ilmu usul fikih walaupun itu sebatas fardu kifayah. Agar apa? Agar mampu menjawab problematika yang terus berkembang dengan minim atau dengan terbatasnya hukum-hukum fikih yang sudah ada, tapi dengan dibantu dengan teori usul fikih yang penerapannya pas, maka kita akan mampu menjawab perkembangan problematika yang ada di sekitar kita. Yang berikutnya dari Muhammad Hasan Mudani. Saya mau bertanya kepada Bapak atau teman-teman, apakah ilmu usul fikih itu di antara ada perbedaan? Ini sama dengan yang tadi ya. Jadi ada 3 metode dalam usul fikih itu. Tidak usah saya ulangi, sehingga sudah cukup ya. Itu dari Hasan Mudani, sudah saya bilang tadi itu. Yang ketiga, yang selanjutnya nomor 7 dari Imam Syafi'i ya. Bolehkah seorang mustahid itu taklid? Nah, ini jelas tidak boleh ya, karena ada mustahid, ada muqallid. Kalau seseorang yang sudah mencapai taraf mustahid, maka harus wajib baginya untuk ijtihad, tidak boleh taklid. Nah, ini sudah dijawab oleh sahabat Imam Muhadori ya. Yang kedua, seorang mustahid bisa dikatakan mustahid dari segi apanya? Nanti ya, terkait mustahid ini nanti insya Allah akan saya suguhkan langsung satu waktu khusus menjelaskan tentang mustahid, mulai dari syurutul ijtihad, mulai dari tugas-tugas mustahid, ciri-ciri mustahid dan yang lainnya begitu ya. Nomor 3 adalah bolehkah taklid di suatu daerah semisal Indonesia yang mana mayoritasnya itu Syafi'i, namun kita taklid, atau mungkin ini yang dikehendaki adalah pindah madhab ya, jadi intikal madhab ya, dengan mencari hukum atau pendapat yang lebih mudah dengan cara pindah madhab walaupun tidak ada unsur masyaqqah ya. Kalau kita membahas taklitu qaulil ghair ya, atau pindah madhab, apakah boleh kita pindah madhab? Jawabannya boleh, walaupun tidak ada masyaqqah. Iya boleh, walau bitasyahi ya, kalau tidak salah ada redaksi boleh walau bitasyahi ya. Ini walaupun dengan keadaan yang tidak mengharuskan, asalkan satu ada 3 syarat tidak salah itu ya. Satu adalah tidak ada talfek ya. Yang kedua apa? Tidak ada tatabu'ur rukhas, yakni apa? Hanya mencari hukum yang ringan-ringan saja tidak boleh. Tapi kalau kita pindah madhab karena apalagi kebutuhan, ini jelas boleh. Tidak ada kebutuhan pun hukumnya boleh, asalkan tidak tatabu'ur rukhas, tidak mengambil yang enteng-enteng saja begitu. Engko lek tepak
dalam hal A golek sing enteng mata bendi, hal B golek sing enteng mana, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Yang nomor 8 ya, sama ini ya, apakah harus, sudah sama. Nomor 9 dari Habibi ya, apakah kita boleh sebagai muqallid atau muttabi, apakah kita boleh ikut kepada faqih di zaman sekarang ini sesuai dengan keadaan dan kejadian yang ada, dan apakah faqih itu bisa dikategorikan sebagai mustahid ya. Nah, ini kalau sebagai mustahid mutlak ya ada peluang, cuman sulit ya, sehingga ulama sudah sepakati hanya ada 4 madhab yang ada di dunia ini. Karena apa? Saking sulitnya surutul istihad ya, ini salah satu mustahid mutlak. Sebentar nak. Sebentar. Saya sekolah dulu sebentar. Mustahid mutlak ya. Jadi begitu. Tapi apakah kita boleh taklid pada beliau? Ya boleh, bahkan harus. Karena setiap problematika itu yang mampu menjawab adalah faqih fi zamanihi. Makanya adalah faqih fi zamanihi. Kalau ada problem di Indonesia, yang mampu menjawab adalah ulama Indonesia. Mari itu bentar ya. Yang mampu menjawab masalah di luar negeri ya, orang luar negeri, sehingga yang paling pas ketika jenengan punya problem di desanya, maka tanyakan pada kiai desa itu, tapi benar-benar orang yang mumpuni ya dalam ilmunya ya. Kalau ada problem di Jember ya tanyakan kepada ulama Jember, jangan ulama yang luar Jember. Seperti halnya ada kasus dulu di Makkah itu, kalau jenengan pernah tahu ada kitab yang namanya Kitabul Balut, kitab masalah belut ya, masalah belut. Itu kan kalau kita baca sejarah kitab itu karena awalnya adalah orang-orang Mekah, orang-orang Arab itu mengejek orang-orang Indonesia karena dianggap orang yang orang kelompok yang suka makan ular. Sampai ada syiran, ya Jawa bakor, ya Jawa yakul hayat. Hai orang Jawa bau sapi. Karena apa? Dulu itu orang Jawa, kalau orang Indonesia kalau mau naik haji pasti jual sapi, sehingga dikejoloki bakor begitu ya. Yang kedua, ya Jawa yakul hayat. Hai orang Indonesia sukanya makan ular. Ini apa? Karena suka makan belut. Nah, ini kan orang kita tidak terima, orang-orang kita kan, karena diejek makan belut, sehingga ulama Indonesia itu mengarang kitab yang khususnya yang berjudul Kitabul Balut, yakni kitab yang menjelaskan tentang hukum halalnya memakan hewan belut ya. Itu sudah, itu beberapa hal yang saya jelaskan dari beberapa pertanyaan yang ada. Baik, sedikit lagi, mungkin cukup 10 menit ya. Ini kita membahas tentang masuk pada materi ya. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara usul fikih dan qawaidul fikih. Di dalam ilmu alat atau ilmu istimbat ya, ini ada yang namanya ilmu usulul fikih yang kita pelajari ini, mata kuliah kita ini, dan juga ada ilmu qawaidul fikih. Perbedaannya apa? Ya, ini perbedaannya adalah, yang pertama adalah ilmu usul fikih ini adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil yang masih global ya. Seperti halnya ada al-amru lil wujub, ada an-nahyu lit tahrim ya. Contoh begini, aqimis sholata lidzikri. Dalam Al-Qur'an itu ada lafaz aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat agar engkau ingat padaku. Ini usul fikihnya gimana Pak? Mana posisi usul fikih di sini? Ya, ini adalah mengetahui adanya wajib gara-gara adanya perintah. Ya, ini apa? Adanya wujub karena adanya perintah akim. Jadi aqimis sholata lidzikri, berarti ada hukum kewajiban. Kok tahu kalau ada kewajiban? Karena ada amr, ada perintah. Karena secara teori usul fikih mutlaqul amri lil wujub. Nah, ini yang namanya usul fikih. Jadi ilmu membahas tentang dalil-dalil yang masih ijma. Jadi aqimus sholata lidzikri adalah munculnya wujub gara-gara adanya amr. Itu namanya usul fikih. Kalau kaidah fikih ya, ini adalah
ibarat tentang beberapa dobit atau beberapa kaidah yang mana di dalam kaidah itu mencakup beberapa masalah-masalah fikih dari satu bab atau dari beberapa bab. Seperti halnya untuk al-masyaqqah tadlibut taisir ya. Setiap kesulitan mengharuskan adanya kemudahan. Ini namanya kaidah. Apa saja yang masuk dalam kaidah ini? Oh, ternyata seperti halnya ada orang kalau sudah darurat, maka dia boleh makan bangkai yang asalnya bangkai itu adalah haram. Itu dengan al-masyaqqah tadlibut taisir. Atau wasyak la yuzalu bil yakin ya. Keraguan tidak bisa wasyak la yarfa'ul yakin, keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Seperti halnya ketika jenengan ragu, saya ini masih punya wudhu, saya ini batal apa belum. Nah, apakah ketika orang ada ragu demikian, apakah wudhunya batal? Jawabannya tidak. Karena apa? Sebelum dia ragu, dia sudah yakin kalau dia pernah melaksanakan wudhu. Pernah wudhu, dia sudah yakin kalau pernah wudhu. Kemudian setelah wudhu dia melaksanakan aktivitas, kemudian dia ragu wudhunya batal apa enggak. Nah, sehingga kalau demikian maka keraguan batal tidaknya wudhu ini tidak bisa merusak keyakinan yang berupa dia sudah yakin, ingat, pernah melaksanakan wudhu. Ini namanya kaidah. Ya, ini apa? Beberapa dobit, beberapa tendensi kaidah yang di dalamnya mencakup beberapa masalah-masalah fikih. Itu perbedaan antara usul fikih dan kaidah fikih. Yang berikutnya adalah tentang muqaranah, perbandingan antara fikih dan usul fikih. Ulama sepakat bahwasanya setiap apa yang muncul dari manusia, baik berupa pekerjaan, berupa ucapan ya. Jadi pekerjaan manusia, ucapan manusia, baik berupa ibadah ataupun muamalah ataupun jarimah, yakni kejahatan, ataupun perilaku sosial, ini pasti ada konsekuensi hukum. Kita makan ada hukumnya, kita sholat ada hukumnya. Setiap gerakan yang muncul di kita itu pasti punya konsekuensi hukum ya. Dan hukum ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Quran, di dalam Al-Quran. Jadi semua orang praktek, semua perilaku kita ini pasti ada konsekuensi hukum. Dan mestinya konsekuensi hukumnya itu sudah dijelaskan oleh Allah di Al-Quran atau di hadis, baik mansusun alaiha, dijelaskan secara jelas, ataupun bitorikil istimbat, ataupun dijelaskan tidak secara langsung tapi ada korenah, ada kode yang nantinya mampu dijelaskan dengan cara istimbat, baik yang istimbat adalah sahabat ataupun tabi'in ataupun orang-orang setelahnya. Yakni apa? Siapa? Yakni adalah para mustahid. Nah, yakni para mustahid yang mana kelompok yang oleh Allah ini benar-benar diberi kemampuan untuk memahami kitab Allah dan memahami sunnahnya Rasulullah begitu. Sehingga seperti yang saya jelaskan, semua hukum itu bersumber dari Al-Quran. Dan Al-Quran ini dijelaskan dengan hadis. Yang mampu memahami Quran adalah Rasulullah. Setelah Rasulullah adalah para sahabat. Setelah para sahabat adalah para tabi'in. Baru nanti para tabi'in dan pada akhirnya para mustahid. Sehingga dari situlah fungsi ijtihad. Yakni apa? Mampu untuk menjawab problematika umat dengan dicarikan tendensi hukumnya di Quran ataupun di hadis. Itulah fungsi seorang mustahid. Wal istimbat min huma biasa bima fata alaihim wa biasa bima fahimuhu min akhil al-arabiyyah. Dan istimbat dari mustahid itu sesuai dengan kemampuan yang dikerahkan, sesuai dengan kefahamannya masing-masing, bagaimana beliau memahami dari sisi
asal dari sisi sirrinya bahasa Arabnya dan dari sisi kias-kias yang sahih, sehingga dari itu mustahid mampu mencetuskan hukum yang bersifat juz'i dari Quran ataupun dari hadis yang nanti dijelaskan kepada umat. Ini yang dikenai dengan fikih yang dimunculkan oleh seorang mustahid ya. Secara istilah, apa itu fikih? yakni ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Seperti tadi itu, akimis sholata. Akimis sholata ini ada dua hal yang bisa kita ambil. Satu adalah akimis sholata, sikutnya amar. Ketika amar adalah lil wujub. Nah, kaidah yang berbunyi al-amru lil wujub ini adalah kaidah usul fikih begitu. Karena adalah dalil yang ijmal, yakni apa? Al-amru itu kan ijmal umum. Setiap perintah berarti wajib. Nah, namun ketika kita mau teruskan pada hasil istimbatnya, yakni aqimis sholata lidzikri, ketika ada amr lil wujub, kita praktekkan, kita terapkan pada dalil, pada ayat aqimis sholata lidzikri, muncul hukum apa? Oh, muncul hukum kewajiban sholat. Aqimis sholata lidzikri, karena apa? Ada amru aqim wujub, kemudian ada di sini gandeng dengan aqimis sholata. Oh, berarti ada kewajiban sholat. Nah, nanti munculnya hukum kewajiban sholat yang diambil dari dalil aqimis sholata lidzikri melalui metode al-amru lil wujub, ini namanya fikih ya. Jadi munculnya sebuah hukum wajibnya sholat yang diambil dari dalil yang terperinci yang berupa aqimis sholata lidzikri dengan jalur, dengan kaidah usul fikih yang berupa al-amru lil wujub, ini namanya adalah fikih. Ya, itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau usul fikih adalah istimbat dari hukum yang kaidah yang masih ijmal. Kalau fikih dari dalil yang sudah terperinci. Jadi kalau usul fikih istimbat dari dalil yang masih ijmal, yakni apa? Al-amru lil wujubnya itu. Kalau usul fikih dari yang sudah terperinci. Jadi ketika tanya, "Loh Pak, tolong contohkan usul fikih, contohkan praktek usul fikih." Ya sama, aqimis sholata lidzikri itu. Contohkan Pak praktek ilmu fikih. Ya sama, aqimis sholata lidzikri, cuman beda sudut pandang. Yakni apa? Kalau kita pandang adanya al-amru lil wujub, berarti kita memandang dari teori usul fikih. Kalau kita pandang adanya wujubus sholat dari dalil aqimis sholata, ini berarti memandang dari fikihnya. Sudah. Terkait dalil ya, ulama sepakat ada 4 dalil yang sudah menjadi kesepakatan ulama. Yakni apa? 1 Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Ini yang muttafaq alaih ya. Ada lagi istihsan, ada lagi istishab, ada lagi amal ahli Madinah, ada berapa? Itu yang masih mutalafeh. Yang jelas kita harus tahu ada 4 dalil yang disepakati oleh ulama. Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ya, itu yang perlu dipahami. Wakul wahidin ya, masing-masing dari dalil 4 ini butuh pengaplikasian dalil untuk mencetuskan sebuah hukum begitu. Jadi Quran ini kan sudah dalil ya, Alkitab hujjah, ini adalah dalil sudah. Tapi kalau kita ingin mencetuskan hukum istimbat dari dalil itu, maka perlu wasilah, perlu alat, yakni yang namanya usul fikih begitu. Sehingga wahada yastad'i, maka hukum dalil-dalil 4 itu menuntut adanya dalil akli ataupun dalil syar'i ataupun kepiawaian dalam berbahasa Arab, sehingga agar mampu dari dalil 4 tersebut mampu untuk mengeluarkannya
istikhrajud dalil al-kulliyah, mampu untuk menelurkan, mencetuskan dalil yang umum yang pada akhirnya nanti itu bisa mencakup banyak faraq-faraq, banyak cabang-cabang hukum yang berhubungan dengannya. Seperti halnya al-amru min haitsu lil wujub. Ini dalil-dalil umumnya. Jadi dengan kaidah adanya al-amru lil wujub, kita mampu menyetuskan wujubus sholat dari lafaz aqimis sholata lidzikri, gitu ya. Jadi dengan dalil al-amru lil wujub, atau begini, dengan dalil ijmal yang berupa al-amru lil wujub, setiap perintah berarti wajib, kita mampu menyetuskan hukum wajibnya sholat dari Al-Quran yang berbunyi aqimis sholata lidzikri. Ya, itu mungkin perbedaan antara fikih, usul fikih, dan kaidah fikih. Itu mungkin itu dari saya. Sekian, monggo kalau mau didiskusikan beberapa hal yang kurang pas, kurang jelas, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.